Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5. Nama saya Ardianto dan rekan saya Putri Rahayu yang akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Masa Bayi, yang berisi masa menyusui dan berbahasa. Simak pembahasan dari kami selengkapnya. Halo bagi teman-teman, kepada teman-teman semua, jangan tegang-tegang karena kita akan membahas sebuah bayi yang identik dengan imut, chubby. Oke. Untuk materi yang pertama yaitu masa bayi, masa menyusui dan berbahasa, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ardianto. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih luas lagi, tahu nggak sih masa bayi itu dimulai sejak kapan disebut bayi? 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun? Bayi kawak kayak. Oke, baiklah, masa bayi itu dimulai dari 0 tahun sampai dengan 2 tahun. Itu adalah disebut masa bayi. Di dalam masa bayi atau masa yang masih sangat vital, pada perkembangan ini seorang bayi akan berkembang, bukan berkembang menjadi donat ya, tetapi berkembang secara perkembangan fisiknya, berkembang kognitif, motorik, emosi, bahasa, itu mulai terbentuk pada masa ini. Nah, pada masa bayi ini pula disebut juga yang sangat berkaitan dengan bayi ialah ASI atau air susu ibu. Bayi yang perlu disiasati dan diupayakan pada usia 0 sampai 4 bulan, bayi hendaknya diberi ASI eksklusif, yakni ASI yang tidak dibarengi dengan makanan lain, yaitu asli ASI murni. Jadi pada masa 0 sampai 4 tahun itu disarankan untuk lebih baiknya tidak mengkonsumsi hal lain selain daripada ASI. Pada pemberian ASI setelah bayi lahir, dianjurkan 30 menit setelah bayi lahir baru kemudian diberi ASI. Pemberian ASI ini tidak sampai dewasa. Ada ketentuan atau perbatasan. Lebih baiknya ASI ini sampai kapan? Ada yang tahu? Pemberian ASI biasa dibatasi sampai usia 2 tahun. Atau kalau bahasa kita disebutnya disapih, guys. Oke, berlanjut setelah kita membahas tentang ASI, kita membahas tentang topik-topik yang ada pada masa bayi. Perkembangan fisik, perkembangan motorik, kognitif, sosial, emosi. Bayi bisa emosi ya. Perkembangan bahasa dan bicara. Baiklah, untuk yang pertama yaitu perkembangan fisik. Hal yang berkaitan dengan fisik pada bayi, apa sih yang terlihat dengan fisik? Oke, yang pertama, gigi. Pada masa bayi lahir, otomatis tidak ada giginya, bukan, seorang bayi. Gigi yang terdiri dari 20 gigi seri pada usia bayi akan tumbuh tidak sekaligus, guys. Dia akan tumbuh 6 dulu, baru itu menyusul yang berikutnya. Yang kedua setelah gigi, otak. Sangat terlihat sekali tempurung atau wadah atau disebut juga tulang tempat otak atau di kepala itu akan membesar setelah bayi itu berumur beberapa bulan.
yang berfungsi sebagai tempat di mana otak itu akan berkembang. Yang selanjutnya, organ-organ tubuh, yaitu seperti meliputi penginderaan, ada indera berbicara, ada indera penciuman, penglihatan. Oke, yang sangat nampak sekali pada usia seperti ini adalah penginderaan berbicara dan melihat. Seorang bayi itu akan merespon apapun benda yang ada di sekitarnya dengan melihat dan berbicara. Bukan berbicara, tapi dia mengekspresikannya dengan, nah betul sekali, nangis. Oke, yang selanjutnya ada fungsi. Masih dalam fisik. Fungsi ini lebih membahas ke detailnya penginderaan, yaitu fisiologis. Fungsi fisiologis. Karena pada masa bayi, masa di mana dasar pengembangan pola-pola fungsi atau fisiologis semakin pesat. Yang selanjutnya kita beralih guys ke motorik. Bukan motor ya, akan tetapi perkembangan motorik. Pada masa usia bayi yang disebutkan tadi, saya akan memberikan detail sedikit saja. Pada masa 2-3 bulan duduk, bayi itu sudah bisa duduk. Tapi dengan bantuan orang tua atau siapapun. Ketika masa 7 bulan, bayi sudah bisa duduk sendiri guys. Sudah bisa duduk sendiri. Tanpa bantuan orang lain. Pada masa 8 bulan, seorang bayi bisa merayap. Dalam bahasa kita ngarondang. Merayap. Sampai akhirnya dia berjalan dan berlari. Bernaik ke gunung, turun gunung. Itu adalah perkembangan motorik pada usia bayi. Ada yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan berbicara. Simak saja penelitian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Rahayu. Saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Mas Ardi tadi, yaitu mengenai perkembangan kognitif pada masa bayi. Tahap perkembangan kognitif pada masa bayi ini merupakan tahap yang paling penting dalam tumbuh kembang bayi. Keterampilan kognitif sendiri dapat meliputi kemampuan untuk memproses informasi, alasan, mengingat, dan berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini ada beberapa perkembangan kognitif pada masa bayi, yaitu misalnya bayi memahami sebab dan akibat. Si bayi tersebut mengguncangkan mainannya untuk menghasilkan suara. Selanjutnya, bayi mulai meraih benda-benda yang ada di dekatnya dan memasukkan benda tersebut ke dalam mulutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Jadi itu tadi perkembangan kognitif pada masa bayi. Selanjutnya perkembangan sosial pada masa bayi. Nah, perkembangan sosial pada masa bayi ini dapat dipahami dengan memperhatikan tingkatan usia si bayi. Misalnya pada usia 2-3 bulan, si bayi dapat membedakan manusia dengan benda mati. Misalnya si bayi dapat membedakan ayah atau ibunya dengan benda-benda mainannya. Selanjutnya, ketika usia bayi 4-5 bulan, bayi selalu ingin digendong oleh siapa saja.
telah mampu memberikan ekspresi emosi dan wajah. Jadi misalnya menangis, tertawa, nah seperti itu. Selanjutnya perkembangan emosi pada masa bayi. Nah, perkembangan emosi pada masa bayi ini sudah ada pada saat bayi baru lahir, karena emosi memainkan peran yang penting dalam menentukan cara penyesuaian pribadi dan sosial, penting dalam menentukan cara penyesuaian pribadi dan sosial yang akan dilakukan anak tersebut. Perubahan awal pada perkembangan emosi ini dalam penelitian mengenai tahap perkembangan emosi awal sangatlah penting untuk melakukan pembagian emosi, yaitu menjadi 2. Di sini ada emosi primer. Emosi primer itu yang muncul pada manusia dan juga binatang, yang termasuk emosi primer ini adalah misalnya terkejut, teriak, senang, marah, sedih, takut, dan jijik. Semua emosi ini muncul pada usia 6 bulan pertama. Kemudian selanjutnya emosi yang disadari. Misalnya, yang memerlukan kognisi terutama kesadaran diri, yang termasuk jenis emosi ini adalah empati, cemburu, dan kebingungan yang muncul pada 1,5 tahun pertama pada bayi. Nah, contohnya perkembangan emosional ini pada bayi, misalnya ketika ibu bayi menggendong bayi lain, reaksi emosi bayi tersebut adalah menangisi ibunya karena telah menggendong bayi lain. Nah, seperti itu emosi alami pada perkembangan bayi tersebut. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan bicara pada bayi. Nah, berkaitan dengan kemampuan anak, jika orang tua mengembangkan berbahasa dan baik dan benar, anak pun belajar berbahasa dengan baik dan benar. Sejak bayi lahir sudah mempunyai keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya si bayi mulai menggenggam tangan ayahnya dan ingin menirukan suara orang dewasa atau ibu dan ayahnya yang mengajak berbicara. Selanjutnya orang tua tuh mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Orang tua merupakan kunci dalam menjaga dan merawat anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, baik secara fisik maupun mental, tergantung pada orang tua. Oke, baiklah, setelah kita mendengar dari penjelasan Putri Rahayu, di sini saya akan memberikan sedikit poin-poin lagi mengenai peran orang tua terhadap perkembangan bayi. Kita sering mendengar buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Betul guys, kecuali kalau nanamnya itu di pinggir sungai, hanyut ya. Oke, peran orang tua di sini sangat mempengaruhi perkembangan seorang bayi. Bagaimana orang tua ini menjaga, merawat. Makanan pun sangat berpengaruh. Makanan yang diberikan kepada seorang bayi akan sangat berpengaruh terhadap bayi tersebut. Perhatian? Apa jadinya ketika seorang bayi kurang perhatian? Oke, itu adalah peran orang tua terhadap perkembangan bayi. Orang tua merupakan kunci dalam menjaga dan merawat anak. Anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, baik secara fisik maupun mental, tergantung orang tua guys. Oke, demikianlah tadi presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi referensi ke depannya. Makin tahu, makin banyak ilmu. Oke, kami cukupkan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.